Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita hanya membahas soal tentang grafik fungsi trigonometri yang sebelumnya kita sudah belajar tentang grafik fungsi trigonometri minggu lalu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu kabarnya nih, gimana semuanya, sehat yang ada di sini? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sudah semakin dekat ke ujian semester ganjilnya, semuanya diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Insya Allah ya nak. Baik, jadi ini materi Insya Allah minggu depan saya akan uji buat ulangan harian untuk khusus pertidaksamaan trigonometri dan grafik fungsi trigonometri materi pengayaan kita. Oke, baru minggu selanjutnya kita akan review bab 1 dan 2 untuk persiapan ujian semester ganjil yang insya Allah diadakan di awal bulan Desember nantinya. Oke. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini menyelesaikan soal yang berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri. Oke. Nah, yang perlu kamu ingat pada pertemuan ini adalah yang pertama, kembali saya ingatkan grafik fungsi trigonometri itu ada 3. Yang pertama itu adalah Y sama dengan sin X dengan periodiknya, dia satu periodik itu 360 derajat ya, satu periodiknya. Jadi di sini ada bentuk umumnya A sin KX tambah kurang C. Oke, nah ini nilai maksimum nanti akan diperoleh dari A tambah C atau kurang C, A min A tambah C atau kurang C untuk minimumnya. Oke, nah ini yang perlu kamu ingat. Jadi konsepnya itu ingat, kamu perlukan periodik, tentukan nilai maksimum minimum, dapatlah grafik fungsinya. Oke, nah yang kedua untuk cos juga sama nanti di sin ya. Jadi cos itu sama di sin, dia bentuknya A cos KX, dia bentuknya sama, periodiknya sama 360 derajat, maksimum minimumnya juga sama. Nah, yang berbeda itu adalah nanti di tangen. Tangen kita tidak ketemu nilai maksimum dan minimum karena di tangen itu ada nilai tak hingga ya, ada nilai yang tak hingga nanti kamu ketemu pada pi per 2 dan 2 pi 3 pi per 2 itu dia nanti. Jadi dia tidak ada nilai maksimum minimum tapi akan ada nilai maksimum minimum jika itu ada pada interval tertentu. Oke. Nah, untuk langkah penyelesaian grafik fungsi tadi saya ingatkan pertama tentukan periodiknya. Jadi kita lihat dari gambar grafik yang disajikan ke kamu, kamu lihat ini periodiknya berapa ya, diperoleh dari T itu sama dengan 360 derajat per K. Jadi nanti dilihat jarak K-nya dari berapa sampai berapa. Sudutnya satu periodik, satu gelombang itu berada pada posisi berapa sampai berapa. Jadi nggak semuanya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi satu periodik itu bisa dibuat nanti dari 0 sampai 90 atau lebih 0 sampai 720 dan seterusnya. Jadi dari situ kita langkah untuk menentukan si K-nya nanti. Ya, oke. Setelah itu lihat posisi grafik terhadap sumbu X dan Y diperhatikan. Jadi grafik itu mulai awal kan selalu kita awalnya itu dari 0 derajat ya. 0 derajat. Nah, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nanti dia bisa mulainya itu dari 30 derajat atau bisa dari minus 30 derajat seperti itu. Jadi itulah yang menentukan grafik bergeser ke kanan, maka sudut pergeserannya akan mengurangi sudut. Kan kamu ketemu nanti sin, misalnya 30 derajat dimulai, maka nanti sin KX tambah 30 derajat. Sin KX kurang 30 derajat, karena dia ke kanan ya 30 derajat. Tapi kalau dia nanti dimulai dari negatif, maka kamu menambahi. Maka kamu bisa buat sin KX kurang 30 derajat, misalnya seperti itu. Nah, yang perlu kamu perhatikan juga adalah terhadap sumbu Y. Jadi grafik itu mulainya, kalau sin kan dimulai dari titik 0,0, bisa aja dia mulainya dari titik 0,2, titik awalnya. Itu adalah yang mempengaruhi terhadap sumbu Y. Jadi dia dipengaruhi oleh C di sini. Jadi lihat konstantanya. Kalau dia nanti dimulai dari 2, berarti dia tambah. Kalau dia minus 2 berarti kurang. Ya, jadi ini kita perhatikan dalam membahas soalnya. Oke. Nah, baik, yang berikutnya kita menentukan
menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum ini kamu sangat dipengaruhi oleh titik C-nya. Apakah dia mulai dari 0 ataukah dari C-nya positif atau C negatif. Karena nilai maksimum minimum ini adalah nilai mutlak jarak dari suatu titik ke simpangan terjauh dari grafik fungsi tersebut. Tuh, oke. Baik, jadi yang tahapan-tahapan inilah untuk menentukan fungsi dari suatu grafik fungsi trigonometri, atau nanti bisa diberi fungsinya kita menentukan grafiknya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Baik. Kemudian di soal nanti, ketika di soal itu tidak semua titik diberikan, jadi tidak satu penuh gambar grafik diberikan, atau grafik fungsinya itu nanti akan berulang karena dia continue, periodik ya, fungsi periodik trigonometri, jadi dia akan berulang. Jadi nanti perhatikan titik-titik bantunya. Jadi titik yang bantu itu yang kamu lihat, coba cek dulu yang terjadi jika dia satu gelombang penuh, atau yang terjadi dia bentuknya itu nanti misalnya ke satu kuadrannya, satu pembagian empatnya, kan tadi kuadran itu dibagi 4 ya fungsinya itu. Nah, titik-titik itulah yang membantu sudut kamu kalau gambar itu sepotong atau gambar itu nanti berulang, berperiodik berulang. Jadi nanti ini perhatikan titik-titik bantunya. Itu sangat membantu sekali untuk menyelesaikan soal grafik fungsi trigonometri. Jadi 4 trik ini yang perlu kamu perhatikan untuk membahas soal grafik fungsi trigonometrinya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang berikutnya ke contoh soalnya ya. Oke, contoh 1. Nah, ini perhatikan. Amplitudo dan periodik dari grafik fungsi berikut adalah, kamu perhatikan gambarnya. Oke, ini kalau kita gambar, ini grafik sin atau cos ya. Kita belum bisa tentukan dulu grafik sin atau cos dari soal. Oke, karena dia periodik. Kalau dia dimulai dari 0, ya oke, dia sin. Tapi kalau dia dimulai grafiknya itu dari misalnya dari V per 2, maka dia jadi cos tambah. Nah, yang kamu cek adalah lihat himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini dikasih opsi, lihat opsinya. Opsinya amplitudonya itu 2 dan 2V, 4 sampai 2V dan seterusnya. Oke. Nah, kamu lihat dulu grafik fungsinya, ini grafik fungsi apa? Tentukan baru kita bisa menentukan amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya ya, dan periodiknya. Oke. Nah, langkah penyelesaiannya. Jadi dari grafik fungsi ini tadi kita udah lihat di awal ya, di awal tadi kita cek dulu. Dia di awal kita cek nih, tentukan dulu yang perlu dilihat nih. Ini yang perlu dilihat tadi ya, maksimum dan minimumnya. Ini semuanya dimulai dari 0. Kita lihat maksimumnya adalah berapa? 2. Minimumnya adalah minus 2. Itu yang dilihat ya bentuknya. Oke, nah kamu lihat nih satu gelombang itu adalah ini. Dari min 2pi sampai 0, 0 sampai 2pi. Kalau dia fungsinya adalah fungsi sinus. Kalau dia kosinus, dia bisa dari min 3 per 2pi sampai dia pi per 2. Oke, itu jadi fungsi sinus. Nah, di sini satu gelombang yaitu satu bukit sama satu lembahnya itu kamu dapati dari 0 sampai berapa? 2pi atau min 2pi sampai 0. Nah, dari sini kamu bisa tentukan nih, maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah minus 2. Oke, minimumnya adalah minus 2. Nah, sekarang amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya. Ya, simpangan terjauh adalah amplitudo diperoleh adalah dari setengah dari Y maksimum kurang Y minimum. Tadi kan maksimumnya adalah berapa? Maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah minus 2. Maka kamu akan dapati nilainya setengah dari 2 kurang 2. Hasilnya adalah setengah kali 4. Maka kita akan dapati periodiknya itu, amplitudonya itu adalah 2. Nah, periodik itu ketika dia terjadi satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh itu satu bukit, satu lembah tadi ya. Maka kamu akan dapati periodiknya itu dimulai dari 0 sampai 2pi. Oke, periodiknya itu adalah 2pi dikurang 0. Hasilnya sama dengan 2V. Maka kita untuk satu kasus soal yang pertama ini, kita akan dapati bahwa periodiknya itu adalah 2pi, amplitudonya adalah 2. Oke, bisa ya? Sampai di sini paham untuk amplitudo dan periodik?
Yang ada di sini paham? Insyaallah, Nak? Insyaallah paham ya? Oke. Anissa, paham, Nak? Insya Allah paham, Mem. Insyaallah paham ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, ini perhatikan. Nah, grafik di bawah ini mempunyai persamaan fungsi. Nah, grafik di bawah ini mempunyai persamaan fungsi. Sekilas kita lihat dia grafiknya seperti grafik sinus, ya. Nah, sekilas seperti grafik sinus, tapi dia tidak menutup kemungkinan juga dia jadi kosinus. Kalau dia sinus dimulai dari 0, kalau dia sinus dimulai dari 0, kalau dia kosinus kita mulai di sini dari siapa? Pi per 2 sampai 2pi. Gitu ya. Oke. Sampai 2pi sampai 2pi tambah pi per 2 ya. 420 ya. Jadi di sini. Jadi kita lihat dulu. Lihat untuk trik menjawab ini kita lihat opsinya. Opsinya itu ada sin, ada cos, tapi fungsi sudutnya itu adalah siapa di sini? X ya, X. Jadi kamu lihat kalau seandainya grafik fungsi ini hanya X saja, berarti tidak ada sudut yang dikurangi dan dilebihkan. Berarti dia akan mulai dari 0 mulainya. Tetapi kalau di sini ada X tambah pi per 2, ini kalau kita mulai cos kan harus tambah, karena dimulai dari pi per 2, seperti itu kan. Nah, kalau dia tidak ada, berarti dia X-nya tidak ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kan dia di opsi yang dijawabkan sebelum melangkah ke penyelesaian, kamu lihat, ini X saja, ya kan? X saja, tidak ada yang dia tambah atau kurang. Oke. Nah, dari sini kita lihat. Terus apalagi perhatikan maksimumnya, perhatikan minimumnya. Di sini maksimumnya itu adalah titik 0,2 ya. Di titik pi per 2,2 titik maksimumnya. Minimumnya adalah titik 3pi per 2. Nah, kalau dia seperti ini berarti kita nanti mengarahkan adalah ke sin. Perhatikan ya. Oke, kita lihat ya penyelesaiannya. Jadi dari grafik di atas kan kita udah mengarah ke persamaan A sin KX. Ya, A sin KX. Kita dapati maksimumnya itu 2, minimumnya itu minus 2. Maka dari sini kita dapati amplitudenya itu adalah 2. Amplitudo itu adalah A. Ya, Y sama dengan A sin KX. A, amplitudenya 2. Nah, sekarang kita menentukan nilai siapa? Nilai K. K itu diperoleh dari si periodik. Periodik tadi kalau dimulai dari 0 sampai 2pi kan? Oke, sampai 2pi. Maka kita akan dapati si periodik itu adalah 2pi per K. Dari sini kita dapati si periodik diketahui 2pi, maka kita akan dapati K-nya sama dengan 1. Maka grafik fungsi di atas rumusnya adalah Y sama dengan 2 sin X. Bisa ya? 2 sin X. Jadi tentukan amplitudonya. Amplitudonya kita lihat tadi maksimumnya adalah 2. Amplitudo itu nilai mutlak dari maksimum dan minimum. Ya. Oke. Maka kita dapati untuk kasus ini Y-nya sama dengan sin 2 sin X. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, persamaan kurva ini adalah, nah perhatikan gambarnya, di sini ini sudah ada perbedaan di periodiknya. Lihat, kalau kamu mulai ini kan grafik sin ya, grafik sin. Kita lihat kalau lihat periodiknya, ini ada dari 0 sampai berapa? 3pi. Periodiknya itu berada dari 0 sampai 3pi, berarti periodiknya 3pi ya. Nah, kemudian kita lihat, apa yang dilihat lagi sebelum melihat opsinya? Yang kita lihat adalah maksimum dan minimumnya. Kamu lihat nih gambarnya tetap berpusat di sumbu X ya, maka kita dapati maksimumnya 3, minimumnya adalah minus 3. Udah dapat nih amplitudo, kalau udah dapat seperti itu. Oke, nah sekarang kita arahkan ke opsi jawabannya. Jawabannya diminta seperti apa? Nah, diminta di jawaban di sini S-nya tidak ada penambahan dan pengurangan. Berarti kalau tidak ada penambahan pengurangan, di sini kan opsi A, B, C, sin, D, E itu cos. Jadi kamu lebih mengarah yang diperhatikan di opsi jawaban ini adalah yang A, B, C saja.
si cosnya tidak perlu dicek lagi. Kenapa? Karena si X-nya tidak ada penambahan sudut atau pengurangan sudut. Oke, dia tidak akan memuat. Kalau untuk cos kan kita harus mulai dari 3pi per 4. Nah, untuk kasus ini dia tidak dimulai dari tidak ada penambahan, berarti dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 0, berarti bentuknya adalah bentuk apa? Sin. Dimulai dari 0, berarti bentuknya adalah bentuk sin. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi diingat tadi periodik dari 0 sampai 2pi dari gambar, kemudian maksimum dan minimumnya adalah 3 sama min 3. Maka apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan ini? Nah, sama, tentukan amplitude. Bentuknya itu, bentuk persamaan fungsinya itu adalah Y sama dengan siapa? A sin KX, ya, A sin KX tetap. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan dapati A-nya tadi, amplitudenya tadi adalah setengah dari Y max dikurang Y min. Setengah dari 3 kurang minus 3. Hasilnya adalah setengah dikali 6. Dapatlah A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 3. Oke. Udah ya. Nah, dari periodik. Nah, ini periodik yang membedakan tadi. Dia dari 0 sampai 3pi. Berarti periodiknya itu adalah 3pi. Ingat, periodik itu untuk menentukan K kita ambil dari periodik, maka P sama dengan 2pi per K. Periodiknya 3pi sama dengan 2pi per K, berarti K-nya sama dengan berapa? 2pi per 3pi. Sama dengan 2 per 3. Jadi persamaan grafik tersebut adalah A sin KX. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 2 per 3X. Bisa sampai di sini? Ya? Jadi dapat grafik fungsi nilainya. Bisa? Ini hanya Anissa saja yang ada di sini tadi? Bisa, Mem. Oh, bisa. Oke, sip. Baik ya. Nah, saya mau kasih tantangan sedikit sebelum ke soal nomor 4. Mau cek dulu. Oke, di soal nomor 3. Dari gambar grafik soal nomor 3. Andainya saya pinginnya dalam cos. Oke. Di soal nomor 3 ini saya ingin hasilnya adalah dalam cos. Di opsi jawabannya. Maka apakah yang kita ganti untuk opsi D atau E ini? Apa yang harus kita ganti? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menentukan jawabannya berapa? Apa yang kita ganti? Saya inginnya dalam cos nih, cos. Tetap amplitude tetap 3 ya, amplitudenya tetap 3. Berarti kita mulai dari 3pi per 4. Ada? Monica? Monica bisa? Monica, ada Monica? Tidak ada suara nih. Riyadi, bisa buka suaranya? Bisa, Mem. Iya, jadi kalau seandainya ini fungsi diminta dalam cos, maka apa yang kita lakukan? Dikurang 3pi per 4, Mem. Di mana? Di belakang cosnya, Mem. Jadi fungsinya jadi apa? Y sama dengan 3 cos 3 per 2X dikurang 3pi per 4, Mem. Dikurang 3pi per 4. Nah, kalau seandainya mau dibuat dalam kurung. Oke, kalau mau dibuat dalam kurung. Oke, benar. Ya, tadi yang dibuat Riyadi benar. Berarti seandainya kita menginginkan dia dalam cos, di opsi itu tidak ada jawaban sin 3 per 2X. Maka yang kita lakukan adalah Y sama dengan 3 cos 2 per 3X dikurang berapa tadi? 2 per 3. 3 per 2X dikurang 3pi per 4. Seperti itu kan? Nah, kalau seandainya si K-nya ini mau dijadikan 1, maka 3 per 2-nya kan keluar ya. 3 per 2-nya keluar ya. Maka bentuknya kalau mau dibuat dalam kurung bisa dibentuk lagi. Rumusnya itu Y sama dengan 3 cos 3 per 2 buka kurung X dikurang berapa?
3/2. Supaya 3/2-nya opsinya keluar. Kan dapat kan 3/4 seperti itu. Kok 3/2? 1/2. X dikurang 1/2 seperti itu. Paham ya nak ya? Jadi kalau mau dibentuk kita lihat opsinya. Ke yang mana bentuknya. Baik, saya lanjutkan ke soal. Terima kasih Riyadi, bagus. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Nah, ini muncul grafik fungsi tangen ya, grafik fungsi tangen. Nah, kamu lihat di sini tangennya sebagian saja yang diberikan, oke. Min pi/4 sampai pi/4 pada setengah periodiknya yang kita lihat. Oke, nah yang kamu cek itu dulu. Di tangen kan tadi tidak ada maksimum minimum, tapi kita butuh periodik di sini. Kita butuh periodik. Periodik setengahnya kita dapati dari min pi/4 sampai pi/4 seperti itu. Nah, lihat opsinya. Dia butuhnya kemana? Nah, di sini kan X-nya tidak ada penambahan dan pengurangan juga ya. Maka kita akan dapati Y-nya itu sama dengan min yang mana? Min 2X, min 2 tangen 2X, atau Y sama dengan min 2 tangen X, atau Y sama dengan min 2 tangen setengah X, atau Y sama dengan 2 tangen 2X, atau Y sama dengan 2 tangen X. Seperti itu. Nah, untuk mencari ini, kita cek. Tadi udah diingat ya, periodik setengahnya kita dapat dari min pi/4 sampai pi/4. Maka apa yang kita lakukan pertama? Nah, kita udah bentuk di semuanya dalam 2 tangen di soal. Di semuanya di soal dalam 2 tangen. Kita ketemu periodiknya itu dari min pi/4 sampai pi/4. Jadi kita dapati periodiknya itu adalah itu yang setengah tadi ya. Setengah adalah pi/4. Jadi hasilnya pi/2. Lihat lagi, masukkan lagi ke fungsi periodik. P itu sama dengan, nah tangen periodiknya itu adalah si pi 180 derajat. Ya, bukan 2pi, berbeda sedikit untuk kasus sinus dan kosinus. Maka kamu akan dapati si periodik itu sama dengan 2K-nya itu adalah 2. Oke, jadi ketika ketemu tangen, lihat periodiknya itu akan berulang gimana? Dia 180 derajat, berbeda dengan sin dan cos. Maka dari sini kita akan dapati Y-nya itu sama dengan 2 tangen KX. Ya, bentuk umumnya. Dari sini kita akan dapat Y sama dengan 2 tangen 2X. Karena K-nya kita peroleh 2. Oke, sip. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Soal kelima. Nah, nih. Nah, di sini ada grafik fungsi. Ini grafik fungsi sin atau cos ya? Lebih cenderungnya kemana ya? Kita belum tahu. Kita lihat dulu opsi jawaban pilihannya apa. Nah, di sini sudah muncul penambahan atau pengurangan sudut. Penambahan atau pengurangan sudut. Nah, bedakan di opsi di sini A, B, C, D, E. Kamu bedakan di sini ada 2 positif. Untuk A-nya, penulisan amplitudenya ada -2. Nah, ketika kasus yang seperti ini yang kamu lihat, kapan dia 2? Ketika dia dimulai dari yang maksimum duluan. Kapan dia -2? Ketika dia grafik itu terbalik. Ya, grafik itu terbalik. Atau dia dimulai dari minimum duluan. Oke. Nah, seandainya kamu mulai sin ini, kalau yang untuk A, B, C, opsinya kan kita mulai sin. Berarti kamu ada kemungkinan mulainya itu dari min 3/4 pi atau 1/4 pi. Kalau mau sin, karena di sini sin semua opsinya. Oke? Kita tidak cek cos lagi. Maka kamu bisa pilihan ABC itu penambahan atau pengurangan sudutnya di min 3. Kalau dia ditambah jadi 3/4 pi atau dikurang 1/4 pi. Itu yang kamu lihat dulu dari gambar sebelum penyelesaian. Oke? Nah, selanjutnya kalau seandainya kamu mau pilih opsinya itu mengarah ke D dan E, maka kamu mulainya itu dari mana? Dari sini, dari titik ini. Titik berapa ini? 3/4, berarti ini 1/4 ya, min 1/4 pi, atau, tapi tidak mungkin jauh sekali ya dari sini, 3/4 pi. Itu dia. Jadi ada kemungkinannya di situ. Dan dilihat. Nah, satu periodiknya berapa? Periodiknya itu dia rentangan antara satu gelombang penuh ini, min 3/4 pi sampai pi/4. Kalau min 3/4 pi sampai 3/4, jaraknya itu adalah berapa?
Jarak ya, saya nggak nanya pengurangan ya. Saya tidak bertanya pengurangan. Jaraknya berapa? Bisa dijawab sebelum kita ke penyelesaian soal? Jaraknya berapa, Anissa? Wah, Anissa lagi. Mustaqim lah, Mustaqim. Mustaqim, berapa jaraknya, Nak? Tidak buka suara. Jaraknya satu periodik. Periodiknya sama, jarak sama. Jadi periodik itu adalah jarak dari satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh. Berapa periodiknya? Iya. Berapa? I. Pi. 3/4 ditambah pi. Oke, benar. Ya. Jadi itu dulu, periodik udah dapat nih, V. Kemudian maksimumnya adalah 2, minimumnya adalah -2. Berarti amplitudenya adalah 2. Yuk kita lihat ke penyelesaiannya. Baik, kita lihat penyelesaian soalnya. Ini dia. Dari grafik fungsi tadi kan kita udah mengarah ke bentuk Y sama dengan A sin KX tambah B. Berarti ini B ya. B-nya tadi penjumlahan atau pengurangan sudutnya dimulai dari mana. Oke, dari sini kita akan peroleh tadi maksimumnya amplitudenya sama dengan 2 karena udah dilihat ya di soal tertinggi adalah 2, yang terendah adalah -2. Oke, baik itu yang pertama. Yang kedua kita lihat periodiknya. Periodiknya tadi adalah V, kata Mustaqim, ya benar. Oke, Mustaqim. Nah, dari sini kita akan dapati kalau periodiknya adalah V, maka kita akan peroleh V sama dengan 2V. P sama dengan 2Pi per K, V sama dengan 2V per K, K-nya sama dengan 2. Kita dapat nih koefisien K sin-nya ya, itu sama dengan 2. Sekarang kita menentukan apa yang terakhir? Pengurangan atau penjumlahan sudutnya. Oke, kita mulai dari tadi -3/4pi, si B-nya -3/4pi ya. Jadi kita masukkan aja dulu ke dalam bentuk yang sudah diketahui. Tadi maksimum adalah berapa? 2. Amplitudenya 2 sin. Nah, di sini tadi kita sudah dapati bahwa K-nya itu adalah 2. X-nya itu kita ambil pi per 2. Tadi titik pi per 2 ini diambil adalah titik bantu yang membantu kamu untuk membentuk persamaan fungsi trigonometrinya, ya, menggambar grafiknya. Kan salah satu titik ada setengah pi, 2. Kita substitusikan aja untuk menentukan si B-nya. Oke, kita dapati 1 itu adalah sin setengah pi sama dengan sin pi tambah B. Ini persamaan sinus ya. Kita dapati udah sama nih, sinus sama dengan setengah pi sama dengan pi tambah B. Dari sini kita akan dapati nilai siapa? Nilai si B-nya. B sama dengan -1/2. Jadi tinggal disubstitusikan lagi, kembalikan ke awal. Ketika dapat B-nya sama dengan -1/2 pi, maka grafik tersebut disubstitusikan Y sama dengan 2 sin 2X dikurang setengah pi. Oke, diperbaiki bentuknya supaya mengikuti. Ada nggak 2 sin 2X kurang setengah pi? Tidak ada opsinya. Berarti rubah aja bentuknya. Hasilnya adalah siapa? 2 sin min setengah pi kurang 2x. Ingat, sin min A sama dengan min sin A. Ini diingat ya, identitas trigonometrinya. Maka dari sini kamu akan dapati Y-nya sama dengan min 2 sin setengah pi dikurang 2x. Jadi opsinya adalah E. Kok nggak ini ya, Mem, jawabnya? Ini kan udah langsung dapat 2 sin 2X kurang setengah pi. Iya, benar itu jawabannya juga, tapi di opsi tidak ada. Jadi jawaban akhir kamu ikuti opsinya. Cara mengikuti opsinya, kembalikan lagi ke rumus-rumus identitas trigonometri yang telah kamu pelajari. Itu dia. Jadi sinkron ya semuanya, materi itu dari kelas 10 sampai kelas 11. Dia terpadu. Nanti di kelas 12 kita akan ketemu limit, turunan, dan integral trigonometri. Semuanya digunakan rumus yang sebelumnya. Oke, saya rasa cukup 5 soal hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Jadi yang agak berbeda, yang perlu perhatian khusus itu adalah di soal terakhir. Ya. Bagaimana? Mustaqim, paham? Paham. Jasmine, paham? Ada Jasmine? Ada Jasmine di sini? Oke,
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.